Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Madede Vidayanti. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu dosen mengenai bagaimana cara mudah kita untuk mencari jurnal terakreditasi Sinta dan DOAJ yang sesuai dengan bidang ilmu dan tema artikel yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk dipublish. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke sinta.kemdikbud.go.id. Nanti linknya saya akan bagikan di description YouTube ini. Nah, tampilan yang akan Bapak Ibu temukan pertama sekali adalah seperti ini. Kita akan login terlebih dahulu di akun saya. Kebetulan saya sudah membuat akun, maka saya sudah memiliki email dan password yang akan bisa dimasukkan untuk login. Namun, jika Bapak Ibu belum memiliki akunnya, akun Sintanya, maka Bapak Ibu bisa register terlebih dahulu di bawah sini ya. Nanti kita akan buatkan videonya juga bagaimana cara membuat akun Sinta tutorialnya. Nah, langkah selanjutnya kita klik login. Baik, nah ini adalah tampilan Sinta yang akan Bapak Ibu temui. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pencarian bagaimana cara mudah mencari jurnal terakreditasi Sinta, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu sekilas tentang apa itu Sinta. Jadi Sinta itu adalah Science and Technology Index yang merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja penelitian, penulisan, autor, kinerja jurnal, dan kinerja institusi Intek. Jadi di sini kita bisa nampak bagaimana kinerja kita sebagai penulis, kinerja jurnalnya, maka kita akan mencari jurnal yang ini kinerjanya seperti apa sih, Sinta berapa, termasuk Sinta berapa, jurnalnya itu bisa kita lihat di sini. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama kita klik sources di sini, ada journals. Kita klik di sini journals. Nah, secara umum tampilannya akan seperti ini dan Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Terserah dengan Bapak Ibu mau mengklik yang mana. Secara umum, misal contohnya saya klik Sinta 4. Nah, secara umum semua jurnal yang berstatus Sinta 4 akan tampil di sini sesuai dengan impact faktornya yang paling besar. Biasanya Sinta di sini urutkan, H-indeksnya ada citasinya. Namun bagaimana caranya jika Bapak Ibu mau mencari jurnal Sinta itu yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu ini ingin mempublish artikel yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin terbit di Sinta berapa? Diklik terlebih dahulu, misal Sinta 2. Kita akan terbit di Sinta 2 tulisan kita. Di sini ada advanced-nya, kita klik. Nah, di sini ada ISSN. Bapak Ibu jika sudah tahu jurnal yang akan kita tujunya ISSN-nya berapa, Bapak Ibu bisa klik di sini. Namun di sini juga ada judulnya. Kalau sudah tahu bisa diklik di sini. Di sini ada kotanya, dan jika belum memiliki atau belum tahu Bapak Ibu tentang ISSN jurnalnya berapa, judulnya apa, kotanya di mana, publishernya apa, Bapak Ibu bisa mencari bidang ilmu Bapak Ibu di subjek di sini dengan cara mengklik subjek. Lalu kita cari ke bawah, contohnya saya adalah sosial, kita klik sosial, lalu kita search. Oke, baik. Nah, setelah di search, di sini akan ditampilkan seluruh jurnal yang Sinta 2 yang bidang ilmunya itu adalah sosial. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini mana jurnal yang akan Bapak Ibu submitkan
tulisan Bapak Ibu. Di sini sudah ada keterangan tentang impact faktornya dari yang terbesar sampai yang terkecil diurutkan oleh Sinta. Terus sudah terdata juga tentang H-indeksnya. Di sini ada H-indeks Sintanya. Terus citasinya, citationnya dalam 5 tahun, citasi dalam 1 tahunnya ini sudah terdata oleh Sinta di sini. Kita contohkan, misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan tulisan itu pada jurnal. Saya cari dulu ya, Sinta 2, jurnal tentang komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Ini kita klik ya. Oke, baik. Nah, setelah diklik tampilannya akan seperti ini. Sudah juga dijelaskan di sini tentang H-index, citasinya, ya. Terus di sini ada beberapa artikel juga ini yang telah terbit. Bapak Ibu bisa membaca atau mendownloadnya jika ingin melihat bagaimana cara penulisannya. Namun, secara spesifik kita bisa masuk ke websitenya dengan mengklik di sini ada tulisan website. Ya, kita klik website di sini. Secara otomatis Bapak Ibu akan masuk pada websitenya Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, baik. Nah, ini dia adalah laman jurnal, rumah jurnal dari Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Nah, langkah yang selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat petunjuk penulisannya di sini ya. Kita klik aja ini petunjuk penulisannya. Lalu Bapak Ibu bisa membaca bagaimana cara penunjukan penulisannya. Oh, ternyata di sini ada abstrak, berapa kata yang dibutuhkan. Oh, abstraknya adalah size-nya 11 Times New Roman. Nah, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan artikel yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kata kuncinya berapa yang diminta. Oh, ternyata di sini ada di introduction-nya itu 4.000 sampai 8.000 kata. Jangan membuat artikel itu di luar dari petunjuk penulisan yang diminta dari jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti dan baca di sini sistematikanya seperti apa. Lalu Bapak Ibu bisa cari juga di sini bagaimana untuk fokus dan skopnya. Di sini bisa diklik. Nah, ternyata jurnal ini itu fokus itu pada tema-tema ini. Ada media religion, media identity. Jadi Bapak Ibu bisa mencocokkan artikel Bapak Ibu dengan tema yang sudah dibuat oleh jurnal tersebut. Lalu kita akan melihat apanya lagi? Oh, ini ada plagiarismnya. Jadi dicek dulu terlebih dahulu plagiarismnya itu maksimal berapa. Oh, di sini diminta maksimum itu 20%. Jadi kalau bisa artikelnya dicek terlebih dahulu plagiarismnya itu jangan di atas 20% ketika Bapak Ibu memasukkan pada jurnal ini. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu juga ketika Bapak Ibu sudah mengikuti semua petunjuk yang dibuat oleh jurnal yang Bapak Ibu tuju, Bapak Ibu bisa submit artikelnya di sini. Oke. Nah, namun karena saya belum memiliki akun dari jurnal komunikasi ini, kita bisa registrasi dulu sebelum login. Di sini registrasi, Bapak Ibu bisa register di sini dengan memasukkan data-data Bapak Ibu untuk memiliki akun di jurnal ini. Nggak bisa berarti. Oke, nggak bisa berarti. Nanti Bapak Ibu coba aja untuk
registrasi untuk memiliki akun di jurnal ini. Lalu ikutin step by stepnya. Nanti kita akan buatkan juga videonya. Nah, itu tadi bagaimana cara mudah mencari jurnal terakreditasi Sinta yang sesuai dengan bidang ilmu dan tema artikel yang sudah Bapak Ibu siapkan. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana mencari jurnal DOAJ ya. Kita klik di sini DOAJ ya, linknya nanti Sinta dan DOAJ akan saya bagikan di YouTube-nya ya, description YouTube-nya. Sebelum kita masuk, bagaimana sih cara mencari jurnal DOAJ ya yang tidak terakreditasi dan terakreditasi Sinta. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu DOAJ. DOAJ adalah direktori daring online yang mengindekskan dan menyediakan akses ke jurnal yang berkualitas, open access, peer review. Semua layanan DOAJ itu tidak dipungut biaya katanya, termaksud jika jurnal terindeks di DOAJ ya. Nah, kita lihat nih. Untuk mencarinya seperti apa jurnal tersebut. Di sini ada search, kita klik journals. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Jika Bapak Ibu tidak memilih, maka semua jurnal, misalnya mau mencari bidang ilmu Bapak Ibu itu di mana? Kita lihat ke sini di subjek di sini. Scroll ke bawah ada subjek, di sini ada education, ada karena saya social science, kita coba social science ya Bapak Ibu. Nah, setelah social science akan tampil di sini jurnal tentang social science tapi dari seluruh dunia. Jadi untuk membatasi lagi di sini ada language-nya, kita ganti ke Indonesia. Ya. Nah, ada berapa? 313 jurnal tentang social science yang berasal dari negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini jurnalnya apa-apa saja DOAJ-nya ya. Nah, di sini ada last update-nya. Bapak Ibu bisa lihat last update dari jurnal Ekogen ini 10 Januari 2022, berarti masih update dari 2022 untuk last update-nya ya. Selanjutnya di sini ada websitenya. Jika Bapak Ibu ingin masuk langsung ke website jurnal tersebut, di sini ada keterangan berbiaya atau tidaknya, berarti ini tidak ada biaya yang dipungut ya. Ternyata di sini ada juga jurnal Abdimas itu dibuatkan di sini biayanya 250.000. Jadi Bapak Ibu bisa cek, biasanya sih banyak yang tidak berbiaya tergantung dengan kualitas jurnalnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu Bapak Ibu ingin masuk ke jurnal yang berbiaya atau tidak melalui cara seperti ini, melihat keterangan yang diberikan oleh DOAJ ya. Nah, selanjutnya kita masuk misalnya ke sini, ke Abdimas ini ya, websitenya. Kita klik websitenya jika kita mau melihat bagaimana sih dari website jurnal dari Abdimas itu. Oke. Nah, ternyata seperti ini bentuk tampilan dari jurnal Abdimas OJS Indonesia ini ya. Lalu langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui, nah di sini ada artikel-artikel juga yang sudah terbit ya, Bapak Ibu bisa klik. Jika download nih, bisa Bapak Ibu download di sini, oke. Langkah selanjutnya Bapak Ibu cari dulu petunjuk penulisannya. Petunjuk penulisannya itu, di sini ada panduan penulisannya. Jadi panduan penulisannya bagaimana? Oke, kita cari ya. Nah, di sini.
Oke, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, ya kan? Berarti dia mintanya bahasa Indonesia. Nah, ada judul artikel, nama artikel, ya kan, instansinya, abstraknya. Ada di sini semua keterangan. Bapak Ibu harus ikutin panduan penulisan ini ketika Bapak Ibu ingin memasukkan tuliskan pada jurnal ini. Nah, selanjutnya setelah itu Bapak Ibu mengikuti semua petunjuknya, Bapak Ibu bisa, ya kan? Melihat-lihat di sini ada plagiasi nggak ya? Terus ternyata di sini kita lihat setelah ini submit. Ketika ingin submit di sini. Nah, login dan register, ya kan? Kalau belum punya akun, maka Bapak Ibu harus register terlebih dahulu dengan mengklik ini. Ikutin saja data-data yang diminta, diisi semuanya. Lalu kita coba ya di sini seperti nama. Saya coba nih nama family Widayanti, bahasa Islam Rio, country-nya biasanya Indonesia. Kita cari ya. Kita cobalah buatnya satu ini ya. Emailnya. Oke, username-nya Made Devi, coba passwordnya. Kita masukkan password, itu passwordnya. Oke, terus kita yeskan, setuju, I'm not a robot, terus registrasi. Register. Nah, di sini kita save aja ya, coba. Nah, di sini cara submitnya Bapak Ibu ikuti. Naskah ini merupakan karya original. Oke. Belum dipublikasikan. Oke. Tidak sedang dalam proses editor. Oke. Kegiatan pengabdian, hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Oke. Naskah telah memiliki etika. Oke. Nah, lanjut kita komen untuk editornya tidak ada, misalnya kita setuju untuk dikontak setelah disubmit. Oke, yes juga ya, ini privasi. Save and continue. Oke, setelah ini kita misalnya di sini artikel teks, kita upload saja karena saya belum punya artikelnya. Bapak Ibu bisa upload file di sini dengan memilih misalnya memilih jurnal ya. Gimana ya? Coba jurnal ini. Oke, setelah ini kita continue kan, ya kan? Terus complete ya. Setelah ini langsung kita save and continue. Save and continue, kita klik ini ya, contohnya ya. Oke, terus abstraknya apa kita isi. Terus di sini ada kata kuncinya, terus save continue. Oh, tidak bisa karena belum kita isi abstraknya. Nah, setelah kita isi abstraknya, kita contohkan aja ya. Ini abstrak contoh nih ya. Kata kuncinya. Ini contoh aja ya. Nah, oke, baik, saya berikan contoh referensinya. Apa saja referensinya, nanti di copy paste aja di daftar pustaka Bapak Ibu. Langsung finish submissionnya di sini, lalu maka Bapak Ibu akan telah tersubmit ke jurnal ini. Oke, itu tadi bagaimana. Oh iya, satu lagi, caranya bagaimana untuk melihat jurnal Abdi Mas ini terakreditasi Sinta atau belum. Ya, kita klik, kita buka Sinta lagi. Oke, kita cari di sini. Oke. Oh, ternyata belum ada. Belum terakreditasi Sinta ternyata jurnal ini. Abdi Mas ini biayanya 250.000. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara mudah mencari jurnal terakreditasi Sinta
dan jurnal DOAJ yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu serta tema artikel yang sudah Bapak Ibu siapkan dan bagaimana cara mensubmit kepada jurnal tersebut sehingga artikelnya bisa masuk dalam jurnal tersebut. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Support channel YouTube ini ya Bapak Ibu dengan cara subscribe channel YouTube ini supaya saya bisa lebih semangat lagi memberikan informasi seputar akademisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.